Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video pembahasan untuk mata pelajaran praktikum akuntansi perusahaan jasa dagang dan manufaktur untuk kelas 11 di semester ganjil. Di kompetensi dasar untuk pengetahuannya itu di 3.4 menganalisis transaksi penyesuaian untuk perusahaan jasa, dan di kompetensi dasar keterampilannya itu di 4.4 melakukan pencatatan transaksi penyesuaian untuk perusahaan jasa. Ayat jurnal penyesuaian yang tertuang dalam bukti memorial itu timbul dari kegiatan operasional perusahaan ya. Tapi kita bahas terlebih dahulu, ini siklus akuntansi yang sudah kita sama-sama ketahui bahwa menganalisis bukti transaksi dan kemudian dicatat ke dalam jurnal umum sampai laporan keuangan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan ini sebagai informasi yang handal, yang terpercaya, yang bisa menggambarkan keadaan perusahaan. Terlebih dahulu pihak perusahaan harus melakukan penyesuaian ya, yang tertuang dalam kegiatannya itu adalah stock of name, melakukan perhitungan secara fisik akun-akun atau yang ada di dalam perusahaan. Stock of name ini adalah kegiatan menghitung secara fisik dan membandingkan antara saldo buku. Yang timbullah yaitu adalah jurnal penyesuaian. Ya, jurnal penyesuaian timbul dari tadi seperti saya sampaikan di awal. Ayat jurnal penyesuaian itu timbul dari kegiatan operasional perusahaan yang menimbulkan saldo buku dan saldo lapangan atau saldo fisik ini berbeda. Oke, langsung saja. Ini ada akun-akun yang sudah sama-sama kita ketahui bahwa dalam proses kegiatan akuntansi ya keuangan perusahaan yang dikelola itu adalah akun-akun ini. Yang pertama ada akun aktiva atau harta, akun pasiva atau hutang, akun ekuitas atau modal, akun pendapatan, dan akun beban-beban. Yang dimana posisi bertambah dan berkurangnya itu sudah digambarkan di sini dan harus kita pahami. Kemudian ada beberapa perkiraan yang harus disesuaikan dalam perusahaan jasa. Yang pertama itu pemakaian perlengkapan. Jelas ya. Tadi sudah disampaikan di awal bahwa ayat jurnal penyesuaian itu timbul dari kegiatan operasional perusahaan. Jadi yang pertama ini adalah perlengkapan. Jadi dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan memakai perlengkapan sehingga perlengkapan ini berkurang pada saat awal pembelian dan pada saat penghitungan saldo fisik stock of name tadi itu berbeda. Jadi ini yang termasuk di dalam perkiraan yang harus disesuaikan. Akunnya itu adalah perlengkapan. Kemudian yang kedua, biaya dibayar di muka. Dalam hal ini masuk di dalam akun aktiva lancar, sewa dibayar di muka. Jadi dalam hal ini kasus ini kita menganalisis perusahaan jasa, siklus akuntansi perusahaan jasa, di mana perusahaan jasa itu menyewa ya. Contohnya yang kita pakai itu adalah salon cantik. Salon cantik menyewa suatu gedung atau ruko untuk digunakan sebagai tempat salonnya seperti itu. Jadi salon itu dibayar oleh perusahaan, ruko itu atau gedung itu disewa oleh perusahaan, dibayar di muka. Jadi belum mendapatkan manfaat dari sewa tersebut. Itu yang dimaksud di dalam sewa dibayar di muka yang masuk dalam aktiva lancar. Kemudian ada biaya yang masih harus dibayar. Ini terhutang ya, biaya yang masih harus dibayar. Contohnya itu gaji yang masih harus dibayar, gaji karyawan yang masih harus dibayar, seperti itu. Kemudian ada pendapatan diterima di muka, akunnya itu ada hutang. Jadi si pihak konsumen telah membayar terlebih dahulu tetapi belum mendapatkan manfaat dari jasa yang diberikan oleh perusahaan, seperti itu. Itu yang dimaksudkan akunnya ini adalah hutang. Kemudian yang kelima itu pendapatan yang masih harus diterima. Jadi terkait dengan kegiatan perusahaan, transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dengan konsumen. Jadi konsumen belum bisa membayar secara langsung, secara tunai. Artinya itu transaksinya secara kredit yang timbul akun piutang. Pada saat terjadinya transaksi sampai saat penghitungan stock of name, yaitu pihak konsumen belum bisa melunasi pembayaran atas jasa yang telah diberikan oleh perusahaan. Jadi timbullah akun piutang, pendapatan yang masih harus diterima. Pendapatan tapi tertuang di dalam akun piutang karena masih harus diterima. Seperti itu.
Dan selanjutnya yang keenam, penyusutan aktiva tetap. Jelas tadi seperti disampaikan di awal ya, ayat jurnal penyesuaian itu timbul dari kegiatan operasional perusahaan. Jadi kegiatan operasional perusahaan itu mengakibatkan adanya penyusutan yang dipakai ya. Ada penyusutan yang dipakai yang dalam hal ini adalah aktiva tetap. Tapi tidak semua aktiva tetap itu bisa disusutkan. Contohnya seperti tanah tidak bisa disusutkan. Karena tanah ini semakin lama semakin bertambahnya tahun itu biasanya nilainya semakin bertambah. Adapun aktiva-aktiva tetap ini yang bisa disusutkan itu seperti peralatan, mesin, gedung, dan kendaraan. Karena kegiatan operasional perusahaan, akun-akun itu bisa menyusut, nilainya menyusut. Secara perhitungannya sudah diterangkan ke dalam materi ajar, bisa kalian pahami di situ. Dan selanjutnya itu yang ketujuh adalah taksiran piutang tak tertagih. Tadi berkaitan dengan transaksi secara kredit ya, transaksi yang dilakukan oleh perusahaan secara kredit oleh pihak konsumen. Jadi pihak konsumen ini identitasnya tidak diketahui lagi, artinya piutang, timbullah akun piutang perusahaan ini tidak bisa ditagih. Jadi timbullah taksiran piutang tak tertagih karena identitas dari konsumen yang memiliki hutang pada perusahaan itu tidak diketahui lagi dan tidak bisa ditagih. Kemudian selanjutnya ada yang kedelapan itu pajak penghasilan. Tegas ya, pajak penghasilan. Ininya sih memang perkiraannya itu penghasilan, tapi tertuang di dalam akun piutang atau hutang. Karena jika ini kita bahasnya di dalam perusahaan bukan dari pihak dari pemungut pajak ya. Ini tadi sudah saya sampaikan itu piutang atau hutang terkait dengan pajak penghasilan ini. Yang pertama itu jika PPh ya, tarif PPh-nya ini, jika PPh di neraca saldo lebih besar dari data penyesuaian ya yang ditemukan, yang dibayar, timbul akun piutang PPh. Tapi jika PPh di neraca saldo lebih kecil dari data penyesuaian, timbul akun hutang PPh. Seperti itu. Ini penjelasan untuk menganalisis akun-akun yang harus disesuaikan untuk siklus akuntansi perusahaan jasa. Saya rasa sekian dulu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.